Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan malam ini kita akan bahas tentang tahayul atau mitos yang pastinya semasa kita kecil kita pernah dengar beberapa mitos atau tahayul ini. Dan bukan hanya itu saja, kita juga akan membahas tahayul atau mitos dari beberapa negara. Let's go! Tahayul atau mitos adalah hal yang seringkali terdengar tidak masuk di akal, tetapi anehnya dipercayai oleh banyak orang. Meski zaman telah modern seperti sekarang ini, tetapi kepercayaan akan tahayul atau mitos ini masih belum ditinggalkan. Nah, tahayul bukan hanya ada di Indonesia saja, tetapi tahayul ada juga di berbagai negara dan budaya. So, hari ini kita akan bahas tentang macam-macam tahayul di beberapa negara. Nah, sekarang kita langsung aja ke topiknya, yaitu tahayul yang pertama adalah tahayul ini merupakan kepercayaan dari beberapa negara yang sudah modern dan juga negara maju, yaitu kepercayaan mengenai angka 13. Di Amerika Serikat, sebagian besar hotel ataupun bangunan tinggi lainnya tidak memiliki nomor 13 karena dianggap sebagai kesialan. Bahkan banyak nomor rumah dan apartemen di Amerika tidak menggunakan nomor 13 karena takut penghuni di dalamnya akan bernasib sial. Selain itu, masih ada juga tahayul yang berkaitan dengan angka atau nomor 13, yaitu hari Jumat tanggal 13 atau Friday the 13th. Di Amerika, Friday the 13th atau hari Jumat pada tanggal 13 itu dipercaya banyak orang sebagai hari yang dikutuk. Dan bagi mereka yang percaya, hari tersebut membawa kesialan dan juga petaka. Kepercayaan itu pun semakin diperkuat dengan hadirnya film Hollywood yang berjudul Friday the 13th. Dan dulu waktu masih anak-anak, gue juga takut sama malam Jumat. Dan next kita beralih ke tahayul yang berikutnya, yaitu tahayul ini juga masih berkaitan dengan angka, yaitu tahayul angka nomor 4. Bagi warga Cina dan juga Jepang, angka nomor 4 ini dipercaya sebagai angka atau nomor pembawa sial. Dalam kepercayaan Feng Shui, angka 4 disebut sebagai pembawa sial, terutama pada bangunan. Bahkan beberapa tempat seperti mall, hotel, dan apartemen tidak memiliki angka 4 di dalam liftnya. Nah, kalau ini saya juga sendiri pernah alamin salah satu hotel atau beberapa hotel, tapi di Indonesia tidak menggunakan angka 4 juga di dalam liftnya. Jadi kayak 1, 2, 3, terus lompat ke 5 kayak gitu. Dan angka 4 juga sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Dalam kepercayaan Feng Shui, angka 4 ini mirip seperti sebuah kursi yang terbalik. Dan juga mengenai pelafalan angka 4, yaitu Si memiliki pengucapan yang sama dengan kematian. Begitu pula di Jepang dan Korea Selatan, angka 4 memiliki pengucapan yang sama seperti kematian. Nah, oleh karena itu mereka percaya bahwa angka 4 membawa kesialan atau bahkan kematian untuk mereka. Dan kita ke tahayul yang berikutnya, yaitu tahayul mengenai kucing hitam. Kucing hitam seringkali dikaitkan dengan kesialan. Kepercayaan itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi terjadi di Jerman dan juga di Italia. Nah, bagi orang Jerman dan juga Italia yang percaya mengenai tahayul ini, mereka percaya jika ada kucing hitam yang melompat ke atas tempat tidur orang yang lagi sakit, artinya orang tersebut akan segera meninggal. Dan juga di Amerika, menurut data survei sebanyak 13%, warga Amerika Serikat percaya bahwa jika melihat kucing hitam di persimpangan jalan merupakan pertanda buruk. Sementara di Rusia, mereka percaya bahwa jika ada kucing hitam yang melintas di depannya, maka orang tersebut harus berjalan berbalik arah sambil memegang kancing pakaian yang sedang dipakai agar terhindar dari kesialan. Ternyata tahayul mengenai kucing hitam itu memang gak hanya ada di Indonesia saja, tetapi ada juga di beberapa negara yang seperti kita bahas tadi. Dan sekarang kita lanjut ke tahayul yang berikutnya. Lumayan aneh sih, karena tahayul ini yaitu mengenai ember kosong. Nah, tahayul mengenai ember kosong ini yaitu di Rusia. Di Rusia dilarang membawa ember kosong. Dan bahkan ketika kita melihat orang lain membawa ember kosong pun
dianggap membawa sial. Mitos atau tahayul ini berasal dari masa ketika Tsar Alexander II dibunuh oleh seorang pria dengan menggunakan ember kosong. Dan salah satu mitos dari Rusia juga yaitu dilarang memecahkan cermin. Jika ada cermin yang rusak ataupun pecah, dianggap sebagai pertanda buruk. Nah, itu semua terjadi karena orang Rusia percaya bahwa cermin adalah cerminan diri. Jadi ketika tidak sengaja memecahkan, artinya itu pertanda buruk bagi yang memecahkan cermin itu. Dan yang terakhir dari negara kita sendiri yang tercinta ini yaitu Indonesia. Nah, dari kecil kita pasti sering banget mendengar tahayul atau mitos dari orang tua kita. Kalau nyapu itu yang bersih, kalau nggak bersih nanti dapat suaminya itu yang berewokan. Kalau yang berewokan kayak gini gue juga mau. Kalau dipikir-pikir apa hubungannya nyapu nggak bersih sama cowok berewokan? Mungkin orang tua pada zaman dulu itu berpikir kalau cowok yang berewokan itu nggak bersih. Mungkin ya, mungkin. Jangan duduk di atas bantal, nanti pantatnya bisulan. Nah, sebenarnya mitos ini mengajarkan kita bahwa tidak baik bantal yang digunakan untuk kepala kita gunakan sebagai alas pantat. Itu kan nggak baik. Dan yang terakhir untuk hari ini cukup legendaris, yaitu anak gadis dilarang duduk di depan pintu, nanti jodohnya susah. Sebenarnya nggak ada kaitannya antara jodoh dan juga duduk di depan pintu yang dapat menghalangi jodoh tersebut. Tetapi mungkin saja ketika duduk di depan pintu bisa menghalangi orang yang akan keluar masuk. Dan siapa tahu orang yang akan keluar masuk itu berniat membawa kabar baik, seperti contoh mau melamar, tetapi karena duduk di depan pintu akhirnya menghalangi orang yang akan membawa kabar baik itu. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya masih banyak macam-macam tahayul, tapi untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Nanti next kita akan bahas mengenai macam-macam tahayul yang ada di daerah di Indonesia. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa di like, subscribe, and comment.